Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari adaptasi makhluk hidup, khususnya adalah adaptasi hewan dan tumbuhan. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian semua nanti akan mengetahui apa itu adaptasi, jenis-jenis adaptasi, lalu adaptasi pada hewan dan tumbuhan, serta memberikan contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita simak video berikut ini. Adaptasi hewan dan tumbuhan. Agar lebih paham, setelah menonton video tadi, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, adaptasi itu adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Maksudnya adalah karena setiap makhluk hidup tinggal dan menempati daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat hidup dalam lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut perlu menyesuaikan diri. Dengan beradaptasi, maka makhluk hidup bisa menghindari serangan musuh, bisa mencari makanan, dan bertahan hidup, sehingga mereka bisa terhindar dari kepunahan. Secara umum, adaptasi pada makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Dan adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Pada hewan, terdapat beberapa ciri khusus adaptasi, yakni pertama kamuflase, yaitu tingkah laku hewan yang menyamar dengan mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Contohnya misalnya pada singa atau pada harimau. Selanjutnya, mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang berubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya pada hewan bunglon. Selanjutnya autotomi, yaitu perilaku di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh lainnya untuk melindungi diri. Contohnya pada cicak. Lalu ekolokasi, yaitu kemampuan makhluk hidup dalam mengenal lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Nah, selanjutnya ada juga hewan yang menyemburkan tinta dan mengeluarkan bau, misalnya pada cumi dan pada walang sangit untuk melindungi diri mereka. Selanjutnya berikut beberapa contoh adaptasi hewan. Yang pertama ada paruh burung. Pada gambar dapat kita lihat paruh burung elang kokoh, runcing, dan tajam serta agak melengkung. Nah, paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Karena elang makan daging, maka paruh burungnya pun disesuaikan dengan makanannya. Paruh burung yang memakan makanan biji-bijian atau makanan lain akan berbeda bentuk paruhnya dengan burung elang. Selanjutnya ada punuk unta. Dapat kita lihat, unta memiliki punuk sebagai tempat penyimpanan air sebagai bentuk adaptasi pada lingkungannya yang kering. Lalu autotomi pada kadal, di mana dapat kita lihat kadal tersebut memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Lalu ada juga anjing yang menjulurkan lidahnya. Nah, anjing tersebut menjulurkan lidah untuk menjaga suhu tubuhnya. Sama halnya dengan hewan, pada tumbuhan juga terdapat ciri khusus dalam adaptasi. Ciri khusus tersebut adalah pertama, tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, sehingga biasanya daunnya kecil seperti duri dan batangnya tebal. Yang kedua, ada tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air, sehingga daun berbentuk lebar untuk mempercepat penguapan. Selanjutnya ada mesofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Biasanya tumbuhan di sini memiliki stomata di bawah daunnya. Yang keempat, ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab sehingga penguapannya lambat. Yaitu ciri-cirinya tumbuhan yang di daerah ini memiliki hidatoda untuk mengeluarkan air. Yang terakhir ada halofit, yaitu tumbuhan yang hidup dan tumbuh di daerah yang
berkadar garam tinggi sekitar pantai, laut, atau lingkungan lainnya. Nah, biasanya tumbuhan di sini memiliki akar yang kuat dan tinggi. Berikut adalah beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Pertama ada duri, di sini contohnya pada mawar untuk melindungi dirinya. Di sini merupakan salah satu contoh bentuk adaptasi juga untuk melindungi diri. Selanjutnya daun kecil pada kaktus. Itu tadi merupakan duri di sini merupakan daun yang berubah menjadi duri berfungsi memperlambat penguapan. Selanjutnya di sini ada kantung semar, yaitu tumbuhan pemakan serangga, di mana tumbuhan ini memiliki cairan untuk melindungi diri dari serangga itu juga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Selanjutnya ada teratai memiliki daun yang lebar. Di sini fungsinya adalah untuk mempercepat penguapannya. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan, apakah kalian sudah mengenal lebih baik tentang adaptasi hewan dan tumbuhan? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dengan baik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.